Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3206. Itulah yang kamu katakan tadi, apakah kalian semua orang tua dari istana Juman kami? Pemuda itu memandang Dev dengan dingin dan bertanya, itu benar, jika kita tidak membangun susunan teleportasi dan tidak membayar koin spiritual ini, maukah istana Juman pergi meminum angin barat laut? Kamu harus memperlakukan orang tuamu seperti kamu memperlakukan orang tuamu. Jika kamu punya sikap yang baik, mungkin aku bisa menghadiahimu sejumlah uang. Dev tidak tahan dengan tatapan arogan dan membujuk pemuda itu, jadi dia berkata dengan nada menghina. Mata pemuda itu menyipit, dan ada kemarahan di matanya. Kamu sangat berani. Kamu berani berbicara dengan tuan muda istana kita seperti ini. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Ketika seorang murid istana Juman melihat ini, dia hendak menyerang Dev. Namun, dia langsung dihentikan oleh pemuda itu, lalu mencibir dan berkata, karena kamu berkata begitu, maka aku akan lebih baik kepada kalian, orang tua yang tinggal dan memberi makan kamu. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia melihat ke banyak biksu di sekitar dan berkata, karena ada terlalu banyak orang, susunan teleportasi kapasitas transportasi terbatas, jadi saya, Istana Juman, memutuskan untuk menaikkan harga transmisi. Tidak ada yang perlu membayar 1 juta koin spiritual. Segera setelah pemuda itu mengucapkan kata-kata ini, dia langsung terpana. Itu menyebabkan keributan. Itu terlalu sombong. Kami sudah menunggu selama 3 hari. Naikkan saja harganya jika kamu mau. Apakah kamu masih memperlakukan kami sebagai manusia? Kamu Istana Juman sudah keterlaluan. Petik 2. Jika kamu berani menaikkan harganya, lalu kita bertarung saja. Banyak biksu yang berteriak keras. Namun tidak semua biksu kaya raya, banyak biksu yang tidak punya uang untuk duduk di barisan teleportasi, jadi mereka berjalan ke Gunung Tianmo dengan berjalan kaki. Sekarang kenaikan harga yang tiba-tiba sebesar 1 juta akan membuat banyak orang tidak mungkin menggunakan susunan teleportasi. Menghadapi pertentangan semua orang, pemuda itu tampaknya tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia berkata sambil mencibir, jika kamu tidak menyukai harganya yang mahal, kamu tidak perlu menggunakan susunan teleportasi ini sama sekali. Kamu juga bisa bekerja keras, tapi tanpa istana Juman kita, tidak ada yang bisa. Bahkan tidak berpikir untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Setelah mengatakan itu, pemuda itu memandang ke arah Dev dan berkata, lihatlah sikapku terhadap orang tuaku, bagaimana gelarnya. Kali ini, tidak ada yang berani berteriak. Jika susunan teleportasi tidak dimulai, mereka akan membuang-buang waktu. Akhirnya, banyak orang menghela nafas tak berdaya dan mulai membayar lagi. Benar-benar tidak mungkin, siapa yang bisa membiarkan Istana Juman melakukannya. Nyalakan susunan teleportasi. Kamu menaikkan harga sambil duduk di tanah, kamu sangat tidak manusiawi. Huo Feng tidak tahan dan berteriak pada pemuda itu. Aku tidak tahan, kamu tak perlu duduk, tapi jika kau bisa menemaniku nona cantik, untuk 1 malam, aku bisa membebaskan biayanya untukmu. Pemuda itu memiliki senyum buruk di wajahnya, dan bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Huo Feng. Huo Feng sangat marah, langsung menamparkan pemuda itu, lalu melangkah mundur. Kekuatan pemuda ini jelas tidak rendah, Huo Feng adalah sama sekali bukan lawan. Setelah ditampar oleh Huo Feng, pemuda itu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menyentuh area yang dipukul oleh Huo Feng dengan tangannya dan berkata dengan tatapan mabuk, tangan si cantik berbau harum sekali. Itu berbau harum di seluruh wajahku, dari orang-orang di istana Juman sudah berlatih latihan fisik, dan mereka memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal. Tamparan Huo Feng mungkin bahkan tidak menggelitik lawannya. Melihat pemuda seperti ini, wajah Huo Feng memerah karena marah. Tapi dia tidak cukup kuat, dan dia tidak punya pilihan. Dev menatap pemuda itu dengan dingin, dan niat membunuh yang dingin mulai muncul di matanya. Tetapi menghadapi mata dingin Dev, pemuda itu tidak peduli sama sekali. Tepat sebelum Davesuang mengepalkan tinjunya sedikit, dan ketika dia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba ada keributan di belakangnya. Minggir, semuanya, cepat menyingkir. Lusinan raksasa dengan tinggi lebih dari 3 meter mendorong banyak biksu ke satu sisi dan membuka jalan lebar. Jalan. Seorang lelaki tua dengan tinggi lebih dari 2 meter,
ditemani oleh seorang pria parubaya dengan tinggi normal, sedang berjalan ke arah ini. Jingyun, aku memintamu untuk datang terlebih dahulu untuk membereskan semuanya. Lihat kekacauan ini, apa yang akan kamu makan? Pria tua itu berteriak tidak puas pada pemuda itu. Bab 3207. Ayah, saya di sini untuk membereskan masalah, tetapi beberapa orang membuat masalah. Sekarang saya telah menambahkan 1 juta ke harga, jadi mereka semua jujur. Pemuda itu buru-buru berjalan menuju lelaki tua itu. Orang tua itu hanya memelototi pemuda itu, lalu berkata dengan nada meminta maaf kepada pria parubaya di sebelahnya, Tuan Ji, ini hanya lelucon. Anakku terlalu nakal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan, Istana Qin serius, Tuan Qin masih muda, mengandalkan keterampilan magis dan teknik rahasia untuk menerobos ke alam melampaui kesengsaraan, dia jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Pria parubaya itu memuji Qin Jingyun, yang membuat Qin Jingyun sangat senang. Tuan Ji, tolong jangan puji dia, kalau tidak dia akan pergi. Tuan Istana Qin tersenyum ringan, dan kemudian melanjutkan, dalam 3 hari, saya akan membawa orang ke sana tepat waktu, dan saya berharap Tuan Ji akan tiba, siap. Tentu saja, saya harap kita dapat memiliki kerjasama yang bahagia kali ini. Pria parubaya itu berjabat tangan dengan Istana Master Qin. Segera pria parubaya itu masuk ke dalam susunan teleportasi, dan orang-orang di Istana Juman mulai bersiap untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Jelas sekali, semua orang telah menunggu berhari-hari, tetapi susunan teleportasi belum diaktifkan, mereka jelas sedang menunggu pria parubaya ini. Ayo pergi. Istana Master Qin melihat pria parubaya memasuki susunan teleportasi, jadi dia meminta Qin Jingyun untuk pergi. Qin Jingyun menatap Dev dan yang lainnya dengan dingin, lalu berkata kepada 2 murid Istana Juman yang menjaga lorong, biarkan mereka yang menghasilkan uang. Jika mereka tidak menghasilkan uang, mereka tidak diizinkan masuk. Setelah mengatakan itu, Qin Jingyun mengikuti dengan bangga. Ayahnya pergi. Melihat susunan teleportasi diaktifkan, para biksu yang telah membayarnya mulai memasuki susunan teleportasi satu demi satu. Ada juga beberapa biksu yang benar-benar tidak mampu membeli uang, mondar-mandir dengan cemas. Tuan Dev, saya akan membayar uangnya. Setelah Ji-Yun selesai berbicara, dia pergi untuk membayar uangnya. Beberapa juta tidak berarti apa-apa bagi Ji-Yun. Setelah mengumpulkan uang, Dev dan mereka bertiga masuk ke dalam susunan teleportasi. Tepat setelah Dev dan yang lainnya memasuki susunan teleportasi, Dev selalu merasakan sepasang mata menatapnya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa tatapan yang menatapnya telah menghilang lagi. Tuan Dev, ada apa? Ji-Yun bertanya. Tidak apa-apa, aku selalu merasa seperti ada yang menatap kita, kata Dev, dengan sedikit cemberut. Seseorang sedang menatap kita, bukankah aku merasakannya? Ketika Huo Feng mendengar ini, dia segera melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Segera, susunan teleportasi dipenuhi dengan orang-orang, dan jalan menuju susunan teleportasi perlahan ditutup. Semuanya, bersiaplah. Susunan teleportasi akan segera diaktifkan. Ketika susunan teleportasi diaktifkan, jangan memancarkan kesadaran spiritual Anda, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya, seorang murid dari Istana Juman berkata dengan keras, dan semuanya merasakan tekanan di bawah kaki mereka. Susunan teleportasi mulai berputar perlahan. Sinar cahaya terpancar dari susunan teleportasi, menyelimuti semua orang. Susunan teleportasi berputar semakin cepat, dan semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Pada saat itu, kesadaran semua orang seakan membeku, dan mereka semua tampak seperti orang mati. Tapi setelah kilatan cahaya putih Dev, seberkas kesadaran spiritual terpancar. Dev benar-benar ingin memahami bagaimana susunan teleportasi besar ini digunakan. Meskipun keterampilan sihir Dev saat ini belum mencapai tingkat puncak dan tidak ada cara untuk mengatur susunan teleportasi sebesar itu, jika dia memahami tata letak susunan teleportasi, Dev pasti dapat mengatur susunan teleportasi kecil sendiri. Dalam hal ini, akan lebih mudah bagi Dev untuk pergi kemanapun dia ingin pergi. Namun saat secercah kesadaran Dev meninggalkan tubuhnya, seluruh tubuh Dev sepertinya terjebak dalam pusaran air besar.
Dia merasa jiwa tubuhnya ditarik keluar dari tubuhnya dengan kekuatan isap yang sangat besar. Dev sedikit panik saat ini, berusaha mati-matian untuk menenangkan kesadarannya. "Tuan Dev, tolong, tolong." Zeyan dengan putus asa meminta bantuan di lautan kesadaran Dev. Bab 3208. Lautan kesadaran Dev saat ini sepertinya sedang menghadapi badai, menyebabkan gelombang yang bergejolak. Di atas kepala Dev, cahaya putih terus muncul. Segera setelah itu, Dev merasa seperti berada dalam ilusi putih. Tetapi ketika Dev melihat sekeliling, dia menemukan bahwa di sekelilingnya semuanya adalah biksu yang tidak bergerak, termasuk Huo Feng dan Ji Yun. Dev melihat ke samping dan langsung terkejut. Karena dia melihat matanya sedikit tertutup, berdiri tak bergerak, seperti patung. Apa yang terjadi? Apakah aku sekarang menjadi roh? Dev memandang dirinya sendiri dengan cepat dan mengerutkan kening. Ternyata jiwa yang ada di dalam tubuhnya ditarik keluar oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Dev sedikit takut saat ini dan sangat ingin segera kembali ke tubuhnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada gunanya. Sial, rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Jika Dev mengetahui hal ini, dia tidak akan mengirimkan sinar kesadaran ilahi itu untuk menjelajah. Sekarang seluruh jiwaku ditarik keluar dari tubuhku. Jika kita tidak bisa kembali, kita akan mendapat masalah besar. Tepat ketika Dev bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah gambar perlahan muncul dalam ilusi putih. Saya melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan janggut putih, menggunakan dahan hangus yang patah untuk menggambar sesuatu di tanah. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa apa yang digambar lelaki tua itu dengan dahan pohon adalah susunan teleportasi yang mereka duduki. Ada sedikit kepanikan di wajah lelaki tua itu, dan dia menggambar formasi dengan sangat cepat. Dari waktu ke waktu, bayangan hitam mendekati lelaki tua itu, tetapi semuanya dihempaskan oleh lelaki tua itu yang menjentikkan kocokan lalatnya. Dev tidak mengerti apa yang terjadi dalam adegan ini. Mungkinkah susunan teleportasi ini dibuat oleh orang tua di gambar? Hanya perlu beberapa saat bagi lelaki tua itu untuk menyelesaikan pengecatan susunan teleportasi besar yang dapat menampung ratusan orang. Kurang dari BR lebih besar dari. Saat susunan teleportasi bersinar dengan aliran cahaya, lelaki tua itu menghela nafas lega. Membuang dahan di tangannya, lelaki tua itu tiba-tiba menatap Dev. Ini mengejutkan Dev. Seolah-olah lelaki tua dalam lukisan itu bisa melihat Dev. Namun saat ini, sekelompok bayangan hitam muncul dari layar dan langsung menyelimuti lelaki tua itu. Orang tua itu sepertinya tidak lagi melawan. Sepasang mata terlihat di luar bayangan, masih menatap Dev. Dev merasa pusing, dan dengan kekuatan hisap, dia langsung jatuh ke pusaran hitam tak berujung. Tiba-tiba, cahaya keemasan menembus kegelapan, dan Dev tiba-tiba terbangun. Baru kemudian dia menyadari bahwa pada suatu saat, Daluo Jindian di lautan kesadarannya menghalangi dia. Kode emas Daluo memancarkan cahaya keemasan suci dan perlahan membuka halaman. Gelombang suara nyanyian suci memasuki pikiran Dev, diikuti dengan jeritan neraka. Kegelapan tak berujung perlahan menghilang, dan mata Dev penuh kegembiraan, ingin melihat apa yang tercatat dalam kode emas Daluo. Tapi sebelum dia bisa melihatnya, dia merasakan seluruh tubuhnya didorong, lalu dia membuka matanya lagi. "Puan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tertidur? Saya sudah lama menelepon Anda." Petik 2. Huo Feng mendorong tubuh Dev dengan keras dan berkata. Wajah Dev masih penuh kebingungan saat ini, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di hutan yang luas. Di sekitar mereka, banyak biksu telah pergi, namun masih ada belasan biksu yang berdiri tak bergerak, seperti tiang kayu. Tak seorang pun di sekitar mereka memperhatikan para biksu yang tidak bergerak ini. "Tuan Dev, Anda akhirnya bangun. Baru saja kami mengira jiwa Anda dikirim ke tempat lain seperti orang-orang ini." Melihat Dev membuka matanya, Ji Yun berkata dengan percaya diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Dev masih tidak mengerti. Apakah yang baru saja dia alami hanyalah mimpi? Kurang dari BR. Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3209. Tuan Dev, ketika kami berteleportasi ke sini, Anda tidak pernah sadar kembali. Selama proses teleportasi, kesadaran semua orang tertutup, seperti orang mati. Tetapi setelah teleportasi, kesadaran akan pulih,
Tetapi itu tidak pulih, yang mana membuat kami berdua ketakutan. Ji Yun menjelaskan setelah Dev. Bagaimana dengan orang-orang ini? Dev bertanya sambil menunjuk ke selusin biksu yang tidak bergerak di sekitarnya. Mereka semua mati. Setiap kali susunan teleportasi diaktifkan, selalu ada orang pintar yang ingin merasakan kekuatan susunan teleportasi. Petik 2. Orang-orang ini semua karena ketidaktaatan dan pancaran setelah sadar kembali, kesadarannya dihilangkan oleh susunan teleportasi. Meskipun dia tidak mati, dia tidak diragukan lagi mengikuti orang mati. Seorang biksu berusia 40-an berkata ketika dia melewati Dev dan yang lainnya. Pada saat ini, Dev juga memikirkan situasinya sendiri pada saat itu, dan situasi mengikuti orang-orang ini persis sama. Itu juga karena keingintahuannya sehingga dia memancarkan sinar kesadaran ilahi, dan itulah mengapa susunan teleportasi memasukkan seluruh jiwanya ke dalam tubuhnya. Untungnya, pada saat kritis, Daluo Jindian di lautan kesadaran menyelamatkan nyawanya. Dev sedikit takut saat ini, tetapi mengingat kejadian yang dia alami, Dev menemukan bahwa ketika lelaki tua itu sedang menyiapkan susunan teleportasi, Dev mengingat semua yang ada di pikirannya. Dengan kata lain, jika Dev memiliki kekuatan yang cukup sekarang, dia dapat mengikuti instruksi orang tua itu dan mengatur susunan teleportasi yang besar ini. Memikirkan hal ini, Dev menjadi bersemangat lagi. Tuan Dev, ayo cepat pergi. Kota terdekat di sini mungkin ribuan mil jauhnya. Petik 2. Jika hari gelap, mungkin ada monster di tempat ini. Petik 2. Ji Yun berkata kepada Dev yang tertegun. Pengingat. Oke. Dev mengangguk, lalu melihat ke pegunungan dan hutan di sekitarnya, dan berkata dengan sedikit kebingungan, kami diteleportasi oleh susunan teleportasi. Bukankah itu seharusnya teleportasi dikirim ke susunan teleportasi lain? Bagaimana kamu bisa dipindahkan ke tempat ini? Sepertinya tidak ada susunan teleportasi di sini. Petik 2. Dev sangat bingung. Dalam pemahamannya, ini tampak seperti teleportasi antara dua susunan teleportasi. Bagaimana mereka bisa diteleportasi ke hutan belantara ini? Petik 2. Puan, susunan teleportasi yang Anda sebutkan adalah segalanya. Ini adalah transmisi dua arah yang tetap, tapi susunan teleportasi yang kami buat bukan itu. Susunan teleportasi semacam ini hanya akan memindahkan orang ke area umum. Petik 2. Lokasi setiap teleportasi tidak sama, tetapi tidak akan terlalu berbeda. Berbicara tentang susunan teleportasi ini setara dengan merobek ruang dan waktu, memungkinkan setiap orang melewati celah di ruang angkasa dan mencapai tempat yang mereka inginkan untuk pergi. Petik 2. Tetapi kadang-kadang ketika susunan teleportasi tidak berfungsi, orang akan diteleportasi ke tempat lain. Karena kebingungan ruang dan waktu, lokasi teleportasi juga akan diimbangi. Petik 2. Huo Feng mengikuti Dev dan menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Huo Feng, Dev akhirnya mengerti, jadi beberapa orang segera keluar dari hutan. Ji Yun menemukan ruang terbuka dan melepaskan pesawat tersebut. Mereka berencana untuk membawa pesawat itu ke tempat terdekat. Mereka beristirahat di kota dan membuat rencana untuk masa depan. Namun saat pesawat Ji Yun dilepaskan, banyak biksu berkumpul di sekelilingnya. Rekan Tao, berapa biaya untuk menaiki pesawat Anda? Seseorang bertanya pada Ji Yun. Maaf, saya sendiri yang menaiki pesawat ini dan tidak meminta penumpang. Ji Yun melambaikan tangannya. Rekan Tao, kamu benar-benar cukup kaya untuk memiliki pesawat sebesar itu. Tapi demi kenyamanan, kenapa kamu tidak membiarkan kami menumpang? Petik 2. Orang lain maju dan mengikuti Ji Yun untuk mendekat. Ji Yun hendak berbicara, tapi dia melihat Tuan Ji yang mengikuti penguasa istana Juman datang dan naik ke pesawat tanpa penjelasan apapun. Ji Yun sedikit mengernyit dan hendak marah, tapi dihentikan oleh biksu di samping. Bab 3210. Rekan Daois, ini Tuan JR. Dia bisa menaiki pesawat Anda. Ini adalah berkah Anda. Di kota kuning dan biru di depan Anda, keluarga Ji adalah keluarga terbesar. Jika Anda ingin pergi ke kota di depan untuk beristirahat, maka jangan menyinggung JR. Tuhan, biksu itu berbisik kepada Ji Yun. Keluarga Ji. Ji Yun tertegun, lalu ada sedikit keterkejutan di wajahnya, karena ayahnya pernah mengatakan bahwa kampung halaman mereka berada di wilayah tengah, dan mungkin tuan kedua Ji ini adalah kerabatnya. Memikirkan hal ini,
Ji Yun hendak bergegas maju dan mengikuti pihak lain untuk mengenali kerabatnya, tapi dia ditahan oleh Dev. "Biarkan orang-orang ini naik dulu," kata Dev pada Ji Yun. Ji Yun tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, tapi dia tetap mengikuti maksud Dev dan berkata kepada para biksu di sekitarnya, "Karena kita sedang dalam perjalanan, ayo kita semua naik pesawat." Setelah Ji Yun mengatakan ini, banyak biksu mengucapkan terima kasih satu demi satu. Segera, pesawat itu mulai dan terbang menuju kota di depan. "Tuan," kedua Ji duduk di depan, tetapi tidak ada orang di sekitarnya yang berani duduk. Semua orang berkerumun di belakang, mungkin karena takut memprovokasi dia. "Tuan Dev, mengapa Anda tidak membiarkan saya naik dan bertanya?" "Mungkin tuan kedua Ji ini adalah kerabat saya," kata Ji Yun kepada Dev dengan bingung. "Sebaiknya kamu tidak mengekspos dirimu kepada keluarga Ji dulu. Saat kita sampai di kota Huanglan, kita bisa menanyakan urusan keluarga Ji dan membuat rencana untuk lain kali," kata Dev. Ji Yun tidak pernah bersama keluarga Ji sejak dia masih kecil, sehingga anggota keluarga Ji tidak mengenalnya, bahkan mereka tidak memiliki perasaan apapun padanya. Tanpa mengetahui apapun tentang keluarga Ji, jika Ji Yun gegabah mengakui kerabatnya, Dev takut terjadi kesalahan. "Jika Anda ingin bertanya tentang kota Huanglan, tanyakan saja langsung kepada saya. Saya telah tinggal di kota Huanglan selama lebih dari 10 tahun. Petik 2. Biksu yang mulai menghentikan kemarahan Ji Yun datang. Dev memandangi biksu ini, dia tidak tinggi dan memiliki mulut lancip serta pipi monyet, tapi sepasang mata yang berbinar. Sekali lihat beku ini, dia adalah tipe orang yang rakus akan uang dan penuh nafsu. Dev tidak mengajukan pertanyaan apapun, dia hanya mengeluarkan 1 juta koin spiritual dan melemparkannya kepada biksu itu. Mengambil uang itu, biksu itu begitu bahagia sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan cepat, "Apapun yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Keluarga Ji di kota kuning dan biru ini, keluarga terbesar. Apakah ada penguasa kota di kota kuning dan biru? Dev bertanya pada biksu itu. Tentu saja keluarga Ji adalah yang terbesar. Ada penguasa kota di kota kuning dan biru ini, tapi dia juga boneka. Semua orang tahu bahwa keluarga Ji memiliki keputusan akhir di kota kuning dan biru ini. Tahu kenapa kota ini disebut kota kuning dan biru? Biksu itu bertanya secara misterius. Dev menggelengkan kepalanya. "Lihat, apa warna pakaian Tuan Ji?" Biksu itu menunjuk ke arah Tuan Ji di depan dan berkata. Dev melihatnya sekilas lalu berkata, "Gaun biru muda." Benar. Ada bos lain di keluarga Ji, yang sekarang menjadi kepala keluarga Ji. Mereka semua memakai pakaian kuning, jadi nanti kota ini disebut kota kuning dan biru. Biksu itu menjelaskan, "Maksudmu, keluarga Ji dikendalikan oleh 2 saudara laki-laki. Kudengar keluarga Ji terdiri dari 3 saudara laki-laki. Hanya saja bertahun-tahun yang lalu, adik bungsu dari keluarga Ji meninggalkan keluarga Ji demi seorang wanita dan di sana tidak ada berita. Sekarang hanya 2 bersaudara inilah yang mengendalikan keluarga Ji," kata biksu itu. Begitu biksu itu selesai berbicara, wajah Ji Yun tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. "Bukankah ini membicarakan tentang ayahnya yang ada di sini?" Tepat ketika Ji Yun sangat bersemangat dan ingin mengungkapkan identitasnya, Dev menatapnya dengan dingin. Ji Yun menelan kata-katanya lagi. Tapi Ji Yun tidak tahu bahwa tidak jauh dari mereka, seorang biksu berjanggut sedang menatap mereka dari dekat. Bab 3211. Rekan Tao, silakan lanjutkan berbicara. Dev memberi isyarat kepada biksu itu untuk terus berbicara. "Izinkan saya memberi tahu Anda beberapa rahasia. Yang lain tidak mengetahuinya." Petik 2. Beku itu berdeham, dan kemudian berkata dengan misterius, "Sebenarnya, 2 saudara laki-laki dari keluarga Ji tidak akur sama sekali. Alasan mengapa para murid ini 2 garis tidak mengenakan pakaian dengan warna yang sama hanya untuk memudahkan pembedaan." Petik 2. Dikatakan bahwa warna dipilih berdasarkan preferensi, namun kenyataannya tidak sama sekali, karena murid-murid dari garis keturunan Guru Ji sudah terbiasa sombong dan mendominasi, dan sering menimbulkan masalah, membuat keluarga Ji terkenal kejam. Yuanyang. Petik 2. Kepala keluarga Ji juga merupakan murid dari guru kedua Ji dan tidak memiliki cara untuk mengaturnya, jadi dia menemukan cara untuk tahu murid keluarga Ji yang mana selama dia melihat warna pakaiannya di jalan. "Ya,
Petik 2. Ini adalah informasi eksklusif saya, yang lain tidak mengetahuinya sama sekali. Biksu itu sangat bangga, merasa bahwa dia tahu banyak, dan dia sangat bangga. Namun saat biksu itu selesai berbicara, aura samar menyelimuti dirinya. Dev sudah menyadarinya sebelum orang lain menyadarinya. Aura ini terpancar dari master kedua Ji, sepertinya meskipun dia duduk di depan, dia masih mengetahui setiap gerakan di belakangnya. Dan biksu itu belum merasakan bahaya datang, dan masih mengobrol tentang berbagai hal di kota Huanglan. Segera, pesawat itu tiba di atas kota kuning dan biru. Melihat ke bawah, sebuah kota tergeletak di bumi seperti binatang raksasa. Pesawat itu perlahan mendarat tidak jauh dari gerbang kota kuning dan biru, dan banyak biksu mulai berjalan menjauh. Tepat ketika semua orang keluar dari pesawat, Tuan Ji perlahan turun. Tetapi ketika Tuan Ji melewati biksu yang banyak bicara itu, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Saya melihat Tuan Ji menamparkan telapak tangannya, dan kepala biksu itu langsung meledak seperti semangka. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Tuan Ji tiba-tiba membunuh orang, mereka semua ketakutan dan bersembunyi. Jika seseorang berani berbicara omong kosong tentang keluarga Jiku, inilah takdirnya. Kurang dari BR lebih besar dari setelah Tuan Ji selesai berbicara, dia berjalan maju perlahan. Kata-kata guru JR sepertinya ditujukan untuk Dev dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk tidak menyerangnya terkait urusan keluarga Ji. Saat Tuan JR berjalan maju, gerbang kota kuning dan biru perlahan terbuka, dan beberapa monster menarik kereta keluar. Di belakang gerobak ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian biru. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mengambil master kedua musim ini. Tuan JR naik kereta dan kemudian memasuki kota. Dan semua orang melihat ke arah biksu yang ditampar sampai mati, dan mereka semua terdiam dan berjalan menuju kota. Ji Yun menyingkirkan pesawat itu, lalu mereka bertiga juga masuk ke kota. Keramaian kota tampak sangat ramai, adat dan adat istiadat di sini jelas sangat berbeda dengan yang ada di Northern Territory. Hal ini membuat Ji Yun sedikit bersemangat, lagi pula dia belum pernah meninggalkan benua utara meskipun dia telah tumbuh besar. Melihat penampilan Ji Yun, Huo Feng tersenyum dan berkata, "Lihatlah penampilanmu seperti belum pernah melihat dunia. Saya telah mengalami kelima benua di dunia surga dan manusia." Petik 2. Ji Yun dan Huo Feng sedang berbicara dan tertawa, tetapi Dev tidak mengatakan apa-apa karena dia merasa ada seseorang yang mengikuti mereka di belakangnya. Sejak dia berada di susunan teleportasi, dia selalu merasa seperti ada sepasang mata yang menatap mereka. Sekarang ada orang yang mengikuti di belakangnya, yang membuat Dev lebih waspada. "Puan, ada apa?" Huo Feng, yang menyadari ada yang tidak beres dengan Dev, bertanya kepada Dev. "Jangan tanya, ikuti saja aku." Setelah Dev mengatakan itu, dia mempercepat langkahnya, dan dia berjalan secara khusus menuju gang dengan lebih sedikit orang. Meskipun Huo Feng mengikuti Ji Yun dengan keraguan di wajahnya, dia tidak berani bertanya lagi dan hanya mengikuti Dev di belakang. Setelah berjalan ke gang yang sangat gelap, Dev berhenti. Huo Feng mengikuti Ji Yun dan berhenti. Dev perlahan berbalik, melihat ke gang yang kosong, dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu mengikutiku, keluarlah." Bersambung.